Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat datang dalam ibadah online GBI Grace Community Center. Merupakan sebuah kebanggaan bagi kami jika Bapak Ibu dapat beribadah bersama-sama dengan kami melalui channel YouTube Grace Community Center. Kami yakin dan percaya bahwa Roh Kudus dapat bekerja dimanapun kita berada. Karena itu saat ini siapkan hati dan siapkan roh Bapak Ibu Saudara untuk mengikuti ibadah ini dengan baik. Jika Bapak Ibu Saudara merasa diberkati dengan ibadah ini, silakan tekan tombol subscribe untuk mengikuti kami di channel YouTube Grace Community Center. Dan juga jika Bapak Ibu membutuhkan pelayanan doa, silakan menghubungi kami melalui nomor WhatsApp yang tertera ataupun juga mengirimkan pesan melalui Instagram dan Facebook GBI Grace Community Center. Terima kasih, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi. Saya percaya kita semua bersuka cita pagi hari ini. Kita mau menyambut firman Tuhan, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, mari sama-sama kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini Bapak. Kami membawa pujian penyembahan kami hanya bagi nama-Mu yang hidup Tuhan. Kami merasakan kenyamanan di dalam Engkau, ketenangan di dalam Engkau Tuhan. Bahkan setiap kami ingin merasakan firman Tuhan pagi hari ini Bapak. Berkati setiap kami, terpujilah nama-Mu Yesus. Haleluya. Amin. Mazmur 62 ayat 2 berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Saat Daud merasa bahwa tenang dan aman itu tidak ditentukan oleh suatu keadaan apapun, baik dari orang lain atau dari harta. Tapi yang Daud percaya bahwa kuasa Tuhan, rasa tenang dan aman adalah diam dan berlindung di dalam Tuhan. Mari kita bawa pujian penyembahan kita yang terbaik dan merasakan perlindungan Tuhan pagi hari ini bersama-sama. Kami mau mendengar suara-Mu Bapa. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku. Tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku. Tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu, Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia.
bersamamu Bapa, ku kan tenang, ku kan tenang bersamamu Bapa, ku kan tenang, ku kan tenang bersamamu Bapa. Sebab dalam perlindungan-Mu Tuhan kami aman, kami tenang bersama-Mu Tuhan. Kami menyembah Engkau Yesus, kami agungkan nama-Mu kudus, kami sembah Kau selamanya, kami agungkan Kau selamanya. Mari kita bawa penyembahan kita yang terbaik bagi Tuhan. Angkat suaramu sembah Tuhan. Sekarang lera bara 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 bara. Sekarang lera bara 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 bara. Sekarang lera bara 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 bara. Sekarang la 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 la. Sekarang bara 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 bara. Kau yang dimuliakan Tuhan, Kau yang kami agungkan Yesus. Sekarang lera bara 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 bara. Sekarang lera bara 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 bara. Ini hati kami Tuhan, ini pujian kami hanya bagi nama-Mu yang kudus. Sekarang lera bara 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 bara. Biar kuasa-Mu mengalir bagi kami. Kami sembah Kau Yesus, kami puji nama-Mu hidup. Sekarang lera bara 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 bara. Sekarang lera bara 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 bara. Sekarang lera bara 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 bara. Sekarang lera bara 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 bara. Kau yang kami agungkan Tuhan, syukur bagi nama-Mu Yesus. Sekarang bara 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 bara. Sekarang lera bara 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 bara. Sekarang lera bara 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 bara. Sekarang lera bara 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 bara. Sekarang lera bara 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 bara. Ku ya lera bara 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 bara. Sekarang lera bara 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 bara. Sekarang lera bara 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 bara. Sekarang lera bara 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 bara. Sekarang lera bara 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 bara. Biar pujian syukur kami hanya memuliakan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Segala pujian dan syukur bagi-Mu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku, segala pujian dan syukur bagi-Mu, bagi Allah yang mulia, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku, Kaulah yang awal dan akhir, Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku, sebab Kau yang awal dan akhir, Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan, segala pujian syukur hanya bagi-Mu Yesus. Haleluya. Kau yang ditinggikan, Kau yang diagungkan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Yesus. Haleluya. Mari jemaat kita siapkan hati kita akan menyambut firman Tuhan. Izinkan Tuhan berbicara bagi kita, sebab sungguh besar pengorbanannya bagi kita. Izinkan Dia menyatakan kasih-Nya bagi kita, sebab sungguh indah kasih-Nya bagi kita. Biar pujian ini menjadi janji iman kami Tuhan. Kemanapun kami pergi, Engkau selalu ada bersama dengan kami. Kemanakah aku
Kau dekat, dan Kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah, sungguh indah Kau Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sebab sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu Tuhan, sungguh indah kasih-Mu bagi kami Bapa. Bapa, kami siap mendengar firman-Mu pagi hari ini, berbicaralah bagi kami, urapi hamba-Mu Tuhan, dan setiap kami yang mendengar firman-Mu, kami mau hidup di dalam firman-Mu Tuhan, dan biar firman-Mu bertumbuh di dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Yesus,
Kami siap mendengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, salah satu cara untuk kita memuliakan Tuhan juga adalah melalui pemberian kita. Tiba saatnya kita dapat memberi persepuluhan dan persembahan kita melalui transfer ke rekening yang tertera di layar Bapak Ibu, atau juga dengan men-scan kode QR yang ada di layar. Atau Bapak Ibu Saudara dapat membawanya ke kantor gereja pada hari kerja. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Bapa di surga, terima kasih bahwa Engkau selalu menyediakan segala yang kami butuhkan. Terima kasih bahwa Engkau selalu mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan kami tepat pada waktunya. Terima kasih juga Tuhan untuk benih yang Kau berikan kepada kami, baik benih roti untuk kami makan maupun benih untuk kami tabur. Saatnya Tuhan kami akan menabur benih kami Tuhan, biar kiranya Engkau yang memberkati dengan limpah pemberian kami ini. Terima kasih Bapa. Dalam nama Anak Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, salam sehat, tetap semangat, tetap sukacita di dalam Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu, masa pandemi ini sebetulnya kalau kita lihat memberi banyak aspek pandangan bagi kita semua. Dulu kita biasa belanja baju, make up, aksesoris, dan sebagainya. Banyak kita buang uang di sana, tapi sekarang kita enggak lagi seperti itu. Mau pakai make up, wong kita di dapur dan di ruang tamu aja, kita mau belanja ini kapan makainya dan sebagainya, betul? Sehingga kita tidak lagi melakukan. Dulu kita suka gunakan waktu kita untuk keluar, untuk jalan, bertemu banyak orang, melakukan banyak kegiatan. Tapi sekarang kita mulai berpikir, penting nggak ini? Urusan ini perlu nggak? Kalau orang lain aja yang lakukan bisa nggak? Jadi kita tidak langsung keluar, tetapi kita melihat ini berguna nggak? Ini penting atau tidak untuk kita keluar rumah. Betul? Nah, ada juga dulu kita banyak tergoda dengan makanan di luar. Apalagi kalau kita buka gadget kita dan kemudian kita lihat ada promo, ada diskon, apa begitu, maka kita tergoda untuk keluar, untuk makan bersama-sama teman begitu. Tapi sekarang beda. Justru kita mulai ajak anak kita bikin masakan sama-sama, sehingga terbangun kebersamaan di dalam rumah. Betul? Dulu anak-anak kita urusannya cuma sekolah. Pagi-pagi bangun, nenteng tas pun males karena masih ngantuk, masuk mobil, nyaprut, cemberut, nggak ada ekspresi karena masih ngantuk. Sarapan pun kadang-kadang ogah-ogahan begitu, dan masuk sekolah, harus aktivitas sekolah, pulang sekolah masih ada PR ini, les ini, bimbingan ini, dan sebagainya. Dan kita pun kerja sibuk, sehingga rasanya kita jarang ada kebersamaan, bercanda, bercengkerama dengan anak-anak kita. Tapi sekarang anak-anak kita banyak waktu bersama-sama dengan kita. Nah, kalau kita lihat, maka apa yang terjadi? Ada pergeseran. Pergeseran hobi. Kita juga dulu karena banyak keluar, banyak pergi, banyak ini, kita nggak kepikir itu. Tetapi sekarang saya lihat hobinya mulai bertambah. Mulai ada yang coba-coba tanam hidroponik, ada yang coba-coba tanam bunga, yang dulunya nggak pernah pegang cobek, tapi sekarang mulai praktek masak, buka YouTube, cari menu. Ada lagi yang mulai belajar investasi, saham, dan sebagainya. Ada pergeseran. Bapak Ibu melihat demikian, itu yang terjadi pada masa pandemi ini. Nah, coba perhatikan. Kita mulai melihat segala sesuatu
aktivitas, kegiatan, mulai melihatnya dari segi kegunaan dan kepentingannya dalam hidup kita. Bukan sekedar ikut arus, teman-teman kita lakukan, maka kita melakukannya. Teman-teman ngajak, maka kita ikut juga. Begitu tidak. Tetapi sekarang benar-benar kita berpikir, kita pertimbangkan banyak sesuai enggak dengan keadaanku, dengan usiaku, dengan beban keluargaku, dengan macam-macam pertimbangan. Kita mulai memikirkan apa kegunaannya dan apa kepentingannya. Sehingga kita mulai memilih aktivitas. Bahkan bukan hanya dari yang penting, tetapi apa yang benar-benar kita nikmati dan berguna bagi keluarga. Karena kita melakukannya di tengah-tengah keluarga, bersama keluarga, dan untuk keluarga. Jadi kita berpikir bagaimana kita bisa memilih aktivitas-aktivitas yang cocok. Bukankah ini sesuatu yang bagus bagi kita? Kita menemukan sendiri dalam hidup kita hal-hal yang penting, berguna, dan kita menikmati bersama-sama dengan keluarga. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebetulnya ini adalah topik pembahasan tentang gaya hidup yang kalau kita lihat di YouTube, di seminar-seminar, ini judulnya banyak macam-macam tentang gaya hidup yang disarankan untuk kita terapkan. Dan dulu kita sulit untuk berubah. Kita tetap larut dengan kebiasaan kita, larut dengan teman-teman kita, tetapi sekarang, walaupun kita tidak lihat seminar itu, tetapi dengan penemuan kita sendiri, di rumah kita bersama keluarga kita sendiri, di saat pandemi ini, kita menemukan yang paling cocok dengan keluarga kita. Yang paling bisa kita nikmati, yang berguna, dan yang penting bagi hidup kita. Bukankah ini luar biasa bagi kita? Betul nggak? Ini hebat. Jadi sebetulnya kita diberi kemampuan oleh Tuhan untuk adaptasi, untuk menyesuaikan diri dengan berbagai kesulitan, dan kita lolos, kita berhasil. Kita kasih tepuk tangan untuk diri kita sendiri. Kita selama 1 tahun hampir ini, kita telah berhasil menemukan pola hidup yang paling cocok bagi keluarga kita, yang berguna, dan yang penting. Kita mulai melihat sesuatu berdasar tingkat kepentingannya, bukan sekedar ikut arus, bukan sekedar kebiasaan. Kita mulai memilih aktivitas juga demikian, berdasarkan yang penting, bahkan yang tidak pernah kita lakukan dulu bisa saja sekarang kita memulai melakukannya dan menikmatinya. Nah, ini sangat luar biasa. Ya. Jadi pada masa pandemi ini kita mau tetap happy. Hidup kita tetap berguna. Hidup kita tetap melakukan hal-hal yang penting bersama-sama dengan keluarga kita. Nah, pagi ini saya ingin ajak kita semua melihat firman Tuhan di dalam Ibrani 12 ayat yang pertama. Ya. Ibrani 12 ayat yang ke-1. Demikian firman Tuhan. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita apa? Menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Nah, di sini saya ingin memberi highlight, yaitu tanggalkan semua beban dan dosa. Berarti kalau tanggalkan semua beban dan dosa, beban ini bukan dosa sebetulnya, tapi ini beban.
Ini baggage kita yang bisa menghambat gerak kita. Begitu. Nah, Bapak Ibu, beban ini yang menghambat efektivitas kerja kita, firman Tuhan katakan apa? Harus kita tanggalkan karena hidup ini adalah perlombaan iman. Kita berlomba dalam perlombaan iman, kata firman Tuhan. Ya, jadi beban ini bukan dosa karena dikatakannya beban dan dosa. Berarti beban ini tentang segala sesuatu yang menghalangi kita, yang memberatkan kita sehingga kita tidak efektif di dalam kerja kita. Nah, apa saja beban dalam hidup kita yang bisa menghalangi? Saya akan menyoroti 3 hal saja, ya. Yang pertama adalah beban emosi yang sifatnya emosional, ya. Ini bisa menjadi beban untuk kita berlomba dalam perlombaan iman kita. Emosi itu bisa satu grup ini yaitu kemarahan, kepahitan, dan dendam. Ini suka membebani orang untuk fokus kepada yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Apa? Kemarahan. Ya. Ini bisa menyimpangkan kita dari kehendak Tuhan. Menghambat kita untuk menjadi maksimal. Karena kemarahan, kepahitan, dan dendam. Harus ditanggalkan. Harus ditanggalkan. Karena itu kita penting untuk belajar menang terhadap emosi ini. Ya, dengan cara mengampuni, dengan cara memberkati, dengan cara memberikan kebaikan-kebaikan kepada orang-orang yang kepadanya kita marah, pahit, dan dendam. Yang lain problem emosional itu yaitu kecemasan, kekhawatiran, dan ketakutan. Berapa banyak orang khawatir dan cemas pada masa-masa seperti ini? Kekhawatiran ini tidak bisa dipandang remeh. Matius membahas pengajaran Yesus dalam satu perikop khusus tentang kekhawatiran. Artinya ini satu problem emosi yang dialami oleh banyak orang. Sehingga Yesus perlu mengajarkan bagaimana menangani kekhawatiran. Dan kalau kita lihat surat para rasul pun juga mengajarkan bagaimana kita menanggulangi kekhawatiran, kecemasan, dan ketakutan. Yang jelas Yesus katakan kekhawatiran tidak menambah sehasta jalan kita. Kekhawatiran sama seperti kita duduk di kursi goyang, terus bergoyang tapi tidak beranjak kemana-mana. Dan ketika kita khawatir, Tuhan katakan, ingat, burung di udara dipelihara, bunga di padang dia hiasi. Tuhan tahu, bangsa-bangsa membutuhkan ini, tapi Tuhan tahu bahwa kita memerlukannya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kesusahan sehari cukup untuk sehari. Bapak Ibu Saudara, problem yang lain yaitu tentang kebingungan, keraguan, kebimbangan. Bingung, ini sampai kapan ini? Kita bingung. Kita mulai dengar kalau dulu berita tentang orang yang terkena COVID rasanya jauh. Tapi sekarang orang-orang terdekat kita juga terdampak. Kita mulai bingung. Aduh, ini gimana ini? Sampai kapan ini? Gimana caranya aku bisa benar-benar safe? Enggak terpapar. Orang banyak bingung. Ya, bagaimana nasib ini, ekonomi bagaimana dan sebagainya. Ya, bingung, ragu, dan bimbang. Atau orang terpenjara masa lalu sehingga mereka penuh dengan penyesalan, rasa bersalah, dan perasaan tidak layak.
Citra diri mereka menurun, tidak lagi percaya diri, tidak lagi berani tampil dengan penuh percaya diri sesuai dengan anugerah Tuhan. Karena apa? Karena beban rasa bersalah pada masa lalu. Sehingga banyak orang kemudian menjadi putus asa, tidak berpengharapan, dan apatis. Ini problem emosi, saudara. Problem yang membebani, yang harus kita tanggalkan. Apalagi kemudian akhirnya orang menjadi tidak percaya, tidak memiliki iman bahwa Tuhan selalu beserta dengan kita, bahwa Tuhan hadir dan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan di dalam hidup kita. Jadi problem beban ini yang pertama yaitu apa? Tentang emosi. Emotional problem yang kita harus tanggalkan supaya kita maksimal dan bisa terus ikut dalam perlombaan iman ini dengan sebaik-baiknya. Mengakhiri iman dengan finishing well, dengan baik. Didapati Tuhan kita sebagai orang-orang yang setia, baik dan setia. Yang kedua, beban bagi jiwa kita, beban itu yaitu tentang gaya hidup. Gaya hidup yang penuh beban. Karena gaya hidup yang salah, maka itu menimbulkan masalah-masalah yang beruntun, masalah-masalah yang menumpuk. Gaya hidup yang salah. Gaya hidup yang salah bisa menimbulkan penyakit yang beruntun. Gaya hidup yang salah bisa menimbulkan hutang yang menumpuk. Gaya hidup yang salah bisa menimbulkan musuh yang banyak. Gaya hidup yang salah bisa macam-macam. Ya, akhirnya itu menjadi beban bagi hidup kita. Gaya hidup yang lain yaitu kesibukan yang tidak produktif. Sibuk ke sana sini, sibuk melakukan ini, tapi tidak produktif. Tapi tidak ada buah hasilnya. Itu juga akan menjadi beban bagi kita. Hidup yang kacau, hidup yang tidak tertib, itu adalah gaya hidup yang menjadi beban bagi kita pada akhirnya. Kelihatannya pada waktu kita melakukannya kita enak, nggak usah berpikir. Karena kalau mau hidup tertib, kalau mau hidup produktif, itu memerlukan banyak pikiran. Memerlukan banyak energi bagi kita. Tetapi kita pengennya santai, kita pengennya tidak perlu berpikir, kita pengennya apa yang kita suka ya itu juga yang kita lakukan. Akibatnya apa? Akibatnya menimbulkan apa? Permasalahan di kemudian hari yang berkepanjangan. Dan itu menjadi beban bagi hidup kita. Dan yang ketiga, beban yang harus kita tanggalkan, yaitu tentang keinginan-keinginan. Keinginan-keinginan yang salah, yang tidak sehat, itu bisa menjadi beban bagi hidup kita. Contoh, kita dihargai oleh orang, itu bagus. Orang menghargai kita karena integritas kita, karena prestasi kita, karena sopan santun kita, dan sebagainya. Orang respect, orang menghormati kita. Tetapi menjadi problem kalau kita ingin untuk dihargai sampai kemudian muncul gila hormat. Nah, itu menjadi tidak sehat. Betul? Akhirnya menjadi beban bagi hidup kita. Kita pengen punya sahabat yang setia. Aduh, sahabat ini meninggalkan. Sahabat ini menipu. Sahabat ini ciak duit kita. Sahabat ini manipulatif dan sebagainya. Kita berpikir, kenapa ya kok nggak ada sahabat yang baik ya? Yang orang-orang bisa punya sahabat, asik main kemana-mana sama, tapi kenapa aku tidak ya? Ya,
keinginan untuk mengalami pengalaman-pengalaman baru. Ini bagus, membuat kita kreatif, membuat kita dinamis, kita pengen apa? Pengalaman-pengalaman baru. Tapi hati-hati, pengalaman-pengalaman baru ini bisa dieksploitasi, dan kalau kita tidak hati-hati, kita hanyut dalam dunia industri yang mengeksploitasi pengalaman baru. Akibatnya, kita larut kepada hal-hal yang tidak berguna, bahkan buruk, dan akhirnya kita habis waktu di sana, lupa untuk melakukan hal-hal yang penting. Atau keinginan pengen menjadi seperti yang lain. Yang lain begitu, kenapa kok saya begini ya? Oh, yang tetangga begini, aduh kenapa kok saya begini? Kita pengen, terus ingin menjadi sama seperti orang lain. Nah, ini juga bisa menjadi beban. Di satu sisi memang bisa memacu kita untuk maju, tetapi kalau tidak waspada, itu bisa menjadi beban bagi hidup kita. Keinginan untuk menjadi keluarga yang bahagia. Ah, ini positif dong. Ya, baik dong. Kita ingin menjadi keluarga yang bahagia. Tetapi harus hati-hati. Karena jangan sampai karena kita mengejar kebahagiaan, akhirnya kita lupa untuk membedakan bahwa itu hanya sekedar kesenangan sementara. Kesenangan yang bersifat temporer. Sehingga ketika kita memaksakan itu, akhirnya juga menjadi beban di kemudian hari. Karena kita menekankan kesenangan lebih awal sebelum menjalani prosesnya. Atau keinginan yang lain. Keinginan menjadi orang terhormat dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu Saudara, beban tentang masalah emosi, beban gaya hidup, dan beban keinginan-keinginan ini bisa menghalangi kita untuk maju di dalam Tuhan. Karena itu firman Tuhan katakan, tanggalkan semua beban dan dosa yang merintangi. Nah, pertanyaannya, dengan cara apa? Dengan cara apa kita menanggalkan beban dan dosa yang merintangi kita untuk berlomba itu? Ayat berikutnya mengatakan supaya kita tetap fokus kepada Yesus. Ibrani 12 ayat 2 mengatakan, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Jadi fokus kepada Yesus. Terus mata kita memandang Yesus. Tidak memandang kepada yang lain, tapi memandang kepada Yesus. Hati-hati terhadap keinginan-keinginan yang saya sebutkan tadi, yang membelokkan mata pandangan kita dari Yesus. Hati-hati terhadap gaya hidup yang tidak benar, yang mengacaukan prioritas kita untuk fokus kepada Yesus. Juga beban masa lalu dan beban emosi yang membuat kita kesulitan untuk berlomba mengikuti Yesus. Nah, terus bertanding, terus dalam jalur perlombaan iman, sampai kita mengakhirinya dengan baik. Sampai kita memperoleh mahkota dari Tuhan. Ya. Pertandingan ini tentu ada berita sedihnya, yaitu tidak semua jadi juara. Ada banyak orang yang kemudian gugur di tengah jalan. Ada orang yang mengakhiri dengan baik. Ada orang yang mengakhirinya dengan biasa-biasa saja. Ada orang yang mengakhirinya dengan buruk.
Bahkan ada orang yang mengakhirinya dengan sangat buruk di dalam perlombaan iman ini. Karena itu ayo mata kita terus fokus kepada Tuhan, sehingga kita dalam perlombaan iman ini, kita terus bertumbuh. Dari iman kepada iman, dari kemuliaan kepada kemuliaan. Kita tidak bisa berdiam diri, kita tidak bisa pasif, kita tidak bisa hanya menjadi penonton. Justru ini perlombaan, kita harus bergiat di dalamnya. Kita harus aktif, kita harus semangat, sukacita di dalamnya. Karena itu Bapak Ibu Saudara, ayo kita terus terlibat di dalam doa kita. Doa pribadi kita, renungan-renungan yang telah dicantumkan di Warta Jemaat. Ayo kita tekun di dalamnya. Di dalam doa bersama, di dalam sel grup kita, di dalam pelayanan-pelayanan yang lain, ayo kita tekun di dalamnya, di dalam ibadah kita, ayo kita tekun. Karena apa? Itu semua sangat berguna bagi kita untuk kita tetap kuat, menolong kita tetap fokus kepada Tuhan di dalam perlombaan iman yang kita jalani. Akan sangat menolong kita kalau kita terus bersama-sama. Bersama-sama dengan saudara seiman, bertumbuh bersama, melayani bersama, mencapai garis pertandingan bersama-sama. Ingat, kalau bara api diambil satu dan dipisahkan, maka dia akan cepat mati. Tapi kalau bara api itu saling dikumpulkan, mereka akan saling memanaskan satu dengan yang lain. Demikian juga dengan kita. Kalau kita terus dalam kebersamaan, di doa, di sel group, di ibadah, di pelayanan, maka itulah api yang terus menyala dalam kebersamaan kita. Jangan menyerah. Jangan menyerah karena tidak bisa bertatap muka langsung. Saya tahu mungkin kita tidak bisa mengalami gitu loh ya. Nggak bisa, rasanya itu gitu loh Pak Basuki. Kalau puji-pujian online ini, aduh rasanya kurang gimana begitu. Saya ngalami juga Bapak Ibu Saudara. Saya bisa mengerti itu. Tetapi apa yang kurang itu bisa kita tutupi dengan yang lain. Kalau kita aktif terlibat di dalamnya, mungkin kondisi ini masih akan panjang, akan lama. Tapi kalau kita terus fokus, kita maksimalkan online ini, kita maksimalkan dalam kebersamaan kita, saya yakin kita diberkati dan kita akan menjadi berkat bagi orang lain. Tetap bersukacita dan bertumbuh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, ini minggu terakhir di bulan Januari tahun 2021. Kami melewati 1 bulan di tahun yang baru ini. Kami percaya penyertaan-Mu, kami percaya pertolongan-Mu, kami terus berharap di dalam Engkau. Engkaulah sumber pertolongan kami. Terima kasih Tuhan, kami mau terus mata kami tertuju kepada Engkau. Tertuju kepada firman-Mu, kepada kehendak-Mu, kepada janji-janji-Mu Tuhan. Kepada penyediaan-Mu, kesetiaan-Mu yang tidak pernah berubah Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan, tolong jemaat-Mu semua supaya terus bertekun di dalam Engkau. Kami bersama-sama bergandengan tangan mengerjakan pekerjaan-Mu dan memuliakan Engkau. Untuk apapun yang Kau percayakan kepada kami, tentang pelayanan ini, tentang gereja ini, tentang apapun Tuhan, kami mau bersama-sama menanggungnya, bersama-sama mengangkatnya, bersama-sama mengerjakannya. Terpuji nama-Mu, kami percaya Engkau yang memberi buah-buah terhadap semua pelayanan kami, dan nama-Mu dipermuliakan. Berkati jemaat dalam seluruh keluarga, usaha, pekerjaan, studi, kesehatan, keperluan-keperluan mereka. Tuhan Engkau memberkati. Juga kami terus berdoa untuk pemerintah kami, juga Tuhan memberkati supaya pemerintah kami tetap dalam tuntunan pimpinan Tuhan, mengerjakan yang terbaik untuk negeri ini, untuk kejayaan bangsa ini, dan untuk kemuliaan nama-Mu.
Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu dan jemaat. Mari kita berdiri bersama-sama untuk menerima berkat Tuhan. Bertekunlah dalam pertandingan iman dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Tanggalkan semua beban dan dosa yang merintangi kita. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai selama-lamanya. Terimalah berkatnya berlimpah-limpah dalam nama Tuhan Yesus. Semua kita yang percaya katakan, amin, amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom.